Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himatul Aula dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Saya kuliah di Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya. Baiklah, saya di sini akan menjawab dan menjelaskan soal dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Bahasa Arab. Soal yang pertama, jelaskan definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses pendidikan, baik guru, murid, maupun interaksi di antara keduanya. Ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu meliputi belajar, mengajar, perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan evaluasi pembelajaran. Intinya, psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana orang belajar, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Contohnya, mempelajari gaya belajar siswa, membuat materi pembelajaran yang menarik, atau mengatasi masalah perilaku di kelas. Soal yang kedua, bagaimana peran psikologi dalam dunia pendidikan? Psikologi ini berperan penting dalam dunia pendidikan. Ilmu ini membantu kita untuk memahami, yang pertama, proses belajar. Bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, pengembangan siswa. Seperti perubahan kognitif, emosi, dan sosial yang terjadi pada siswa. Yang ketiga, motivasi. Seperti apa yang mendorong siswa itu untuk belajar. Dan yang terakhir itu interaksi. Seperti hubungan antara guru, siswa, dan lingkungan belajar. Contohnya, seperti guru ini memahami mengapa siswa kesulitan dalam suatu mata pelajaran dan memberikan bantuan yang tepat. Sedangkan siswa itu mengembangkan strategi belajar yang efektif dan mengatasi stres saat ujian. Intinya, psikologi membantu menciptakan lingkungan belajar yang optimal sehingga siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Soal yang ketiga, setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda dalam penguasaan pembelajaran. Sebagai guru, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut dalam manajemen pembelajaran? Sebagai seorang guru, saya akan menyikapi perbedaan kemampuan siswa dalam pembelajaran dengan cara yang pertama, mengenali setiap siswa, yaitu melakukan asesmen awal untuk memahami gaya belajar, kekuatan, dan kelemahan masing-masing siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu menyajikan materi dengan berbagai cara, visual, audio, kinestetik, untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Yang keempat, memberikan tugas yang bervariasi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kelima, menggunakan kelompok belajar heterogen untuk mendorong siswa saling belajar. Yang keenam, memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik untuk membantu siswa memperbaiki diri. Yang ketujuh, kolaborasi dengan orang tua, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendapatkan dukungan dalam membantu siswa belajar. Yang terakhir, pengembangan diri sebagai guru, terus belajar dan mengembangkan keterampilan dalam mengelola kelas yang heterogen. Soal yang keempat, jelaskan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri siswa atau internal maupun dari luar diri siswa atau eksternal. Berikut penjelasannya. Faktor internal yaitu kecerdasan. Tingkat kecerdasan mempengaruhi kecepatan dan kemudahan siswa dalam memahami materi. Yang kedua, minat dan bakat. Minat yang tinggi dapat pada suatu mata pelajaran akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Yang ketiga, motivasi. Motivasi yang kuat akan membuat siswa lebih terdorong untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat, kesehatan. Kondisi fisik dan mental yang sehat sangat penting untuk mendukung proses belajar. Yang terakhir, emosi.
Emosi seperti stres atau kecemasan dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, dukungan keluarga, suasana rumah yang kondusif, dan metode pengasuhan orang tua sangat berpengaruh. Yang kedua, lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, metode pembelajaran, kualitas guru, dan interaksi sosial dengan teman sebaya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, budaya, dan akses terhadap sumber belajar. Contoh faktor internal, yaitu seorang siswa yang memiliki minat tinggi pada matematika cenderung lebih mudah memahami konsep-konsep matematika dan mendapatkan nilai yang baik. Contoh faktor eksternal, yaitu siswa yang tinggi di lingkungan yang ramai dan bising akan kesulitan berkonsentrasi belajar di rumah. Soal yang terakhir yaitu jelaskan gejala-gejala jiwa dalam pendidikan. Gejala jiwa adalah manifestasi dari proses mental yang terjadi pada individu. Dalam konteks pendidikan, memahami gejala jiwa sangat penting bagi seorang pendidik untuk dapat berinteraksi secara efektif dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Macam-macam gejala jiwa itu ada 3. Yang pertama, gejala kognitif atau pengenalan, yaitu persepsi, cara siswa menangkap dan menafsirkan informasi dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, memori, kemampuan siswa untuk mengingat dan menyimpan informasi. Lalu, berpikir, proses mental yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi informasi. Yang terakhir, imajinasi, kemampuan menciptakan gambaran mental yang baru. Yang kedua, gejala afektif atau perasaan, yaitu emosi, reaksi emosional siswa terhadap berbagai situasi seperti senang, sedih, marah, takut, dan lain-lain. Motivasi yaitu dorongan internal yang menyebabkan siswa ingin belajar. Yang terakhir, sikap, kecenderungan untuk merespons suatu objek atau situasi dengan cara tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu gejala konatif atau kemauan, yaitu kehendak, kemampuan siswa untuk mengambil keputusan dan bertindak. Yang kedua, dorongan, yaitu kekuatan internal yang mendorong siswa untuk melakukan sesuatu. Contoh manifestasi gejala jiwa dalam pendidikan, yaitu siswa yang mudah bosan. Ini bisa menunjukkan kurangnya motivasi atau kesulitan dalam memahami materi. Siswa yang sering melamun bisa jadi siswa sedang mengalami masalah pribadi atau tidak tertarik dengan materi yang diajarkan. Siswa yang agresif, ini bisa menjadi tanda adanya masalah emosional atau kesulitan dalam bersosialisasi. Yang terakhir, siswa yang sangat pemalu. Siswa mungkin merasa tidak nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain atau takut membuka kesalahan. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dan penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.